Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan desa dan kota. Nama saya Alpina Febrianti. Saya akan membahas mengenai desa. Yang pertama yaitu pengertian tentang desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan kecil dari beberapa unit permukiman kecil, disebut kampung atau dusun atau banjar atau bisa juga disebut jorong. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama yaitu daerah. Itu tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas baik sosial, ekonomi maupun budaya. Lalu yang kedua yaitu penduduk. Penduduk itu adalah salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Selanjutnya yaitu ada tata kehidupan di masyarakat pedesaan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi masyarakat desa. Ada ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama yaitu kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Lalu pertanian sangat bergantung pada musim. Yang ketiga yaitu desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Lalu struktur perekonomiannya bersifat agraris. Hukuman antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Lalu perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Dan terakhir yaitu norma agama dan hukum adatnya masih kuat. Bidang pekerjaan desa, mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, memperoleh pendapatan dari hasil bumi dengan kegiatan mengolah hasil bumi atau bercocok tanam. Sistem kekeluargaannya juga masih erat, saling mengenali leluhur mereka, dan saling menyebut sanak keluarga satu sama lain. Gaya hidup pedesaan sangatlah sederhana. Pada umumnya, masyarakat pedesaan bersifat solid, rukun, kompak, serta kekeluargaan adalah nomor satu. Adat istiadat juga masih dijunjung tinggi oleh masyarakat pedesaan. Pola keruangan desa dipengaruhi oleh faktor geografis seperti topografi, iklim, jenis tanah, dan air, sehingga ada desa yang berbentuk memanjang. Biasanya penduduknya bertempat tinggal di dekat sungai, lalu berbentuk mengelompok. Biasanya tinggal di pegunungan. Lalu ada juga yang berbentuk menyebar. Biasanya ditempati petani yang terpencil, tetapi lengkap dengan alatnya seperti penggiling gandum atau beras. Lalu desa dibagi menjadi 4, yaitu ada desa tradisional. Desa tradisional masyarakatnya masih bergantung pada alam sekitar. Lalu kedua yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya masih memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya lebih maju dibanding desa swadaya. Produksi yang dihasilkan penduduk sudah dijual ke daerah lain. Yang terakhir yaitu ada desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah mampu mengembangkan potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah menjalin interaksi dengan masyarakat luar untuk tukar-menukar barang dengan daerah lain. Peranan desa sangatlah penting karena tanpa adanya desa, kota tidak akan dapat sayur dan buah segar yang dapat dari desa. Kenalkan, nama saya Ardelia Setia Belinda dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang interaksi keruangan kota. Yang pertama itu ada pengertian. Kota adalah suatu daerah karakteristik penggunaan lahan non-agraris serta penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Dan yang kedua ada klasifikasi kota. Yang pertama itu berdasarkan jumlah penduduk,
yang kedua berdasarkan fungsi, dan yang ketiga berdasarkan tingkat perkembangan. Ada juga yang ketiga, ciri-cirinya. Yang pertama ada ciri sosial. Masyarakat heterogen, bersifat individualistis dan materialistis. Dan yang ketiga, mata pencaharian non-agraris. Ada juga ciri fisiknya. Yang pertama itu sarana perekonomian seperti mall dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada tempat rekreasi dan parkir yang memadai. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kota. Yang pertama itu kependudukan, yang kedua budaya, dan yang ketiga alam. Selanjutnya ada sejarah pertumbuhan kota. Yang pertama itu kota yang berasal dari pusat perkebunan, dan yang kedua kota yang berasal dari pusat perdagangan. Yang ketiga kota yang berasal dari pusat administrasi. Yang keempat kota yang berasal dari pusat pertambangan, dan yang kelima kota yang berasal dari pusat industri. Ada juga potensi kota. Yang pertama itu potensi politik, yang kedua potensi sosial, yang ketiga potensi budaya, dan yang ketiga potensi ekonomi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.